pengen kayak orang, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Saya mau ke Indomaret aja pakai nabung dulu. Pusing mikirin bayar token listrik, pulsa. Kenapa Allah kasih dalam kehidupan saya kemiskinan yang berketerusan? Allah hendak mengujimu. Selagi kamu beriman, ujian enggak akan selesai. Namanya hidup, banyak ujiannya. Kalau banyak cucian kotornya namanya laundry. Kalau banyak binatangnya namanya kebun binatang. Kalau banyak bawang namanya. Sehingga sekalian, namanya hidup memang pasti ada ujiannya. Apalagi orang-orang yang beriman. Allah udah bilang, memangnya kamu pikir kamu bisa gitu bilang beriman terus kamu dibiarkan gak diuji? Gak akan, kata Allah. Pasti akan aku uji. Semakin tinggi keimananmu, semakin besar pula lah ujian dalam hidupmu. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, al-bala muwakkalun bil anbiya thummal awliya thummal adna fal adna. Ujian itu yang paling besar Allah berikan kepada para nabi, para wali di bawahnya, orang soleh bawahnya, orang umum, awam, orang Islam di bawah. Terus semakin tinggi nilainya, semakin besar ujiannya. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad diuji paling banyak sama Allah SWT. Nabi diuji sama Allah dengan ujian yang paling banyak. Kurang apa ujiannya Nabi Muhammad? Lahir udah gak punya bapak. Habis itu tinggal di rumah keluarga miskin di negeri Taif. Disayang sama ibu susunya yang namanya sama kayak nama saya, Halimah, cuma beda Sa'diyah aja. Halimah As-Sa'diyah, Halimah dari kabilah Bani Sa'ad. Yang ini Halimah Al-Idrusiyah. Disayang sama Halimah, disayang sama suaminya Abu Du'aib, disayang sama saudara-saudara sesusunya. Tapi kan jauh dari keluarganya. Dibalikin kepada keluarganya. Baru 2 tahun bersama dengan ibundanya, gak sampai 2 tahun. Ibundanya meninggal dunia. Umur Nabi 6 tahun. Kesian bener. Sampai waktu Nabi Muhammad ditinggal ibunya, itu orang-orang melihatnya berderayan air mata. Ibunya di samping tempat tidurnya lagi ziarah makam bapaknya di kabilah Bani Najjar, di kota antara Mekah Madinah. Arah pulang tapi masih jauh dari Mekah. Di kota atau di kampung namanya Abwa. Sayyidah Aminah jatuh sakit, kemudian dia dirawat di rumah orang-orang di daerah tersebut sampai kemudian datang ajalnya. Itu waktu beliau sakaratul maut, hampir datang ajal. Orang-orang di kampung situ lagi pada jengukin, pada nungguin. Kesian amanah perempuan. Nabi Muhammad kecil 6 tahun di samping tempat tidurnya. Dipandangin wajah ibunya. Ibunya memandangi wajah putranya. Kemudian menyampaikan bait-bait syair.
yang isinya adalah bahwa ketika lahir kamu tuh, bapak kamu itu dulu adalah seseorang yang hampir mati. Karena bapaknya udah berjanji kalau punya 10 anak laki-laki, salah satunya akan dikorbankan di Ka'bah. Ternyata yang keluar lotrenya, undiannya adalah bapak kamu, nak. Kamu ini, nak, punya bapak hampir meninggal dulu. Kasih tahu, anakku sayang, kamu jangan takut. Mama ketika hamil kamu, nak, melihat banyak mimpi-mimpi yang menunjukkan bahwa kamu adalah calon nabi yang akan diutuskan. Habis selesai bawain syair, kemudian dia bilang, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal. Semua yang hidup pasti bakal mati, semua yang baru akan menjadi lapuk. Wa ana mayyitatun wa dzikri baqin. Saya juga akan segera mati, kata Aminah. Tapi lihatlah saya, nama saya akan dikenang sebagai di sepanjang sejarah. Faqad waladtu tuhra. Karena saya meninggalkan seorang anak yang suci. Saya meninggalkan seorang anak yang terpuji. Kemudian meninggal dunia. Waktu Aminah meninggal dunia, Sayyiduna Muhammad menangis terisak-isak di samping tubuh ibundanya. Dia nggak punya bapak, sekarang nggak punya ibu juga. Tangisannya, kabarnya membuat malaikat-malaikat yang ada di atas langit sana ikut serta menangis bersama dengan tangisan. Ya Allah, kesiannya. Terus dia habis ini sama siapa, ya Allah? Malaikat-malaikat pada bilang, saya aja deh yang ngasuh, ya Allah, saya aja yang ngasuh. Siapa yang akan mengasuhnya, ya Allah? Dia sudah kehilangan kedua orang tuanya. Kasihannya. Kata Allah SWT, akulah yang akan mengasuhnya sendiri. Sebabnya Nabi Muhammad bilang, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Para sahabat ketika melihat akhlaknya Nabi itu bagus banget, perilakunya indah terus-terusan. Para sahabat nanya, Rasul, siapa sih yang mengajarimu? Siapa yang mengasuhmu, ya Rasulullah? Biasanya kan kalau ada orang pintar, orang baik, orang Masya Allah, kita suka bilang, ini gurunya siapa sih? Ini yang ngajarin siapa sih? Bukan istrinya dia siapa itu? Enggak gitu. Terus suaminya dia siapa? Gurunya. Karena kan itu kaitannya sama pengajaran. Sehingga sekalian yang saya muliakan, mereka tanya gitu, siapa yang mengajarimu, wahai Rasul, hingga kau berperilaku dengan perilaku yang sangat mulia ini? Bapak ibu kan gak ada. Apa jawab Nabi Muhammad? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan aku adab, yang mengajar akan aku akhlak, yang menuntun jalan hidupku, yang memberitahu aku apa yang harus aku lakukan adalah Allah. Fa ahsana ta'dibi, maka pastilah Allah bagus, baik dalam mengajarkan Nabi Muhammad. Seribu sekalian, habis itu tinggal sama kakeknya 2 tahun, kakeknya meninggal. Kayaknya tuh Nabi itu, ini kalau bisa orang bilang ya, ya Allah, kenapa sih semua yang saya sayangin meninggal dunia? Jadi kalau kamu merasa, kenapa ya, saya lagi sayang-sayangnya, dia meninggal. Kamu harus tahu, Allah tak pernah berhenti menguji hamba-hamba tercinta di sisinya. Nggak apa-apa.
Ustazah, anak saya meninggal. Gak apa-apa, ada Allah. Ustazah, suami saya meninggal. Gak apa-apa, ada Allah. Ustazah, ibu saya meninggal. Saya tahu kamu sedih, tapi gak apa-apa, kita punya Allah. Seribu sekalian, Nabi Muhammad